dari sampah plastik, Bu. Sampah plastik dan sampah botol oleh anak-anak di SDN 2 Nagrak dijadikan kursi seperti ini. Tentu anak-anak itu diajak makan empuk. Daripada kursi nu diukan ku bapak, empuk. Tuh. Nah, empuk. Lombang naon namina? Jarian naon? Jariannya? Jarian dari abdi oke. Nah, jarian namina dina mah kobik. Rada modern lah. Mantap di lembur saya mah aya istilah jurig jarian. Jurig jarian teh artina naon ku saya diterjemahkeun ayeuna. Oh, jurig jarian teh da jarian mah tempat sampah. Bau, berarti jurig teh segala macam anu berhubungan dengan sesuatu yang bau lah, menyeramkan dan penyakitan wungkul. Jurig jarian. Belum lagi nanti sampah organiknya. Kemarin kita plastik ya, sekarang tuh satu modul sampah organik. Sampah organik teh urut sangu, urut sayur, urut naon deui? Urut buah-buahan. Itu yang menjadi bau rumah kita itu. Ibu ke mana micin sampahna? Dibakar. Dibakar. Tungke mah lamun geus diajar ngiluan IHT ieu teh meunang dibakar deui. Nanti udah harus mengurangi, kalau ke warung nanti bawa wadah, jangan ngandelin plastik dari warung biar rumahnya berkurang plastiknya. Syukur udah nggak ada plastik. Jadi kalau ke warung cara kolot urang baheula, saya ingat dulu kalau ke pasar sama orang tua saya bawa jinjingan yang dari plastik tuh yang dianyam gitu, kotak gitu. Beradab orang dulu tidak menimbulkan sampah plastik. Ibu di kemana ke Kawalungan, ke Jarian, atau ke sisi jalan, atau ke Nakarese, atau ke mana? Dibuang ke lubang gitu. Halus. Dicampur tuh? Iya. Campur. Geus halus tah lubang nama. Nah, Kan ada proses dicampur. Di kampung ada proses pengumpulan khusus sampah. Diambil gitu. Dikasih nanti tong hitam setiap rumah. Campur tapi? Ada proses ya. Campur tuh? Sinar Jaya. Campur tuh? Iya. Nah, kita juga di sini ngajarin, apalagi di Nagrak kayak gini makan di kampung ya. Ibu masih kan bugat buruan. Kebon gaduh. Ibu gaduh buruan. Hampir penduduk di Nagrak mah gaduh buruan. Gaduh kebon. Mungkin mah satos asara ieu nitah kasalaki. Atau anak-anak proyek pelajar Pancasilanya bikin banana circle. Padahal eta teh di urang mah namina kapungkur teh naon? Hah? Kobik. Lombang. Kobik eta namina? Heeh, benten-benten berarti. Di Tasik naon nak? Lombang naon namina? Jarian naon? Jariannya? Jarian dari abdi oke. Jarian namina dina mah kobik. Rada modern lah. Mantap di lembur saya mah aya istilah jurig jarian. Jurig jarian teh artina naon ku saya diterjemahkeun ayeuna. Oh, jurig jarian teh da jarian mah tempat sampah. Bau, berarti jurig teh segala macam anu berhubungan dengan sesuatu yang bau lah, menyeramkan dan penyakitan wungkul. Jurig jarian. Nanti itu bisa dibikin proyek lagi, penyelesaikan sampah organik. Anu plastik mah, anu organik mah bisa hancur gitu. Nah, kunaon ieu sampah anu aya di dapur bau. Nah, ieu teh aya gas metanaan. Kan bisa gitu diterangin terus kunaon bau. Sok tanya ke barudak, "Dak, kunaon ieu sampah bisa bau?" Kan bisa ngajawab. Buruk atuh Pak, kunaon buruk? Dikejar da teu bisa ngajawab. Gitu. Nah, itu harus diajarin bahwa sampah yang organik kayak gitu bisa hancur. Nah, bisa hancur itu bagus, mengandung banyak bakteri, bisa hancur, bisa kembali lagi ke tanah.
Dan sebenarnya mah itu yang kita perlukan, karena segala sesuatu yang ada di sini itu kembali ke tanah lagi, muter. Maka sebenarnya nggak boleh mulai dari dapur, nanti udah mulai nanti mah kalau coba lihat kamu nih tong sampahnya dilihat, coba kamu bawa. Nah ini kalau bercampur kayak gini, geleh nggak? Iya Pak, geleh. Karena dicampur. Kenapa ini bekas kopinya bapak kamu minum? Tapi plastiknya jadi gelek, kusabab ngahiji jeung sangu. Maka nanti plastiknya dipisah, biar plastiknya bisa jadi ekobrik. Sampah yang ini yang bisa hancur nanti kita buang ke mana nih cara menyelesaikannya? Kalau ditambrukan di halaman kamu kan bau. Kalau tetap disimpan di wadah sampah juga bau, begitu ya. Nah, ada tekniknya. Ada komposter. Nah, jadi nanti bikin komposter juga tidak semata-mata sekonyong-konyong siapa tadi? Pak Tata. Baru dang isukan mawa wadah cet urutnya. Bawa ke dia jeung bor, nginjem borna ka bapak maneh cenah. Nginjem ka tetangga. Gitu. Urang nyieun ieu wadah sampah gitu. Enggak boleh kayak gitu juga. Harus diterangin bahwa komposter itu adalah salah satu cara kita untuk menyelesaikan masalah sampah yang bau yang kamu cium itu. Bagi 5-5an, Cecep, Asep, Udin, Maman, Tata misalnya di kelas eta. Nah, Bapak pokoknya hayangnya ieu penyelesaian masalah sampah kan kemarin lewat apa? Banana Circle. Nah, ieu manfaat Banana Circle. Nah, kalian bikin di rumah masing-masing. Sok kerja bakti 5-5an. Udah masuk lagi ke dimensi gotong royong. Gotong royong itu udah masuk lagi insersi nilai profil pelajar Pancasilanya dalam membuat jarian alias baki? Kobik. Jarian alias kobik alias Banana Circle. Itu ilmu ti kolot urang bae. Ayan diajarkeun deui ku Parijal. Kubunyai di sekolah-sekolah ku saya lewat gerakan tatanen di Balai Atikan. Guruna, kumaha carana? Guruna bisa nguriling ka imahna ngontrolna, bisa lewat laporan manehanana difoto dikirimkeun ka urang apa kumaha. Halusna sih ngontrol. Gitu. Nyieun Banana Circle. Itulah sekolah. Makanya Ibu tadi bilang bahwa di program ini semua mata pelajaran harus terkoneksi dengan pembelajaran lingkungan. Matematikanya matematika lingkungan, agamanya agama lingkungan. Nanti ibu-ibunya setelah ini karena besok belajar bikin POC, bikin pupuk, bikin pestisida alami, bikin segala macam. Nanti Ibu bertugas juga menyampaikan ke ibu-ibu yang lain. Kayak pas arisan, pas majelis taklim, anu gaduh majelis taklim, di majelis taklim na ngabahas ieu. Coba bayangkeun lamun engke KBKB ngandelkeun pemerintah desa, ngandelkeun pemerintah kabupaten, micin sampah pangadulan pisan. Micin sampah urus sampah di dapur, sina dipangmiceunkeun ku petugas kebersihan. Cukup pisahkeun ibu nyeun lobang asupkeun gebrus ka dinya. Teang ke 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan jadi pupuk. Bisa ke ubi ambil buat pupuk. Ini yang harus diajarkan ke anak-anak kita. Jadi itu nilai-nilai profil pelajar Pancasila dimasuk-masukin ke mata pelajaran itu. Diinsersikan ke dalam intrakurikuler kayak tadi saya bilang. Pak Purwanto mah cenah batur geus ngomongkeun IT ieu ngomongkeun tangkal cengek jeung sampah. Kumaha? Bukan ketinggalan. Saya ingin merubah cara berpikir anak-anak kita. Jadi ada namanya sistem berpikir di tatanan di Balai Atikan yang disebut dengan pancaniti nanti. Jadi anak-anak itu harus mengetahui, terus memahami niti surti, terus niti bukti, bisa membuat penelitian, membuktikan. Kemudian niti bakti ilmuna kudu bisa diamalkeun di imah, micin sampahna kudu bener gitu. Sampahna kudu jadi barang nu bermanfaat, bisa jadi pupuk, bisa jadi kursi, diamalkeun ditempatkeun di rumahna. Kadituna niti sajati. Jadi ilmuna dia udah merasa bahwa oh inilah hidup saya. Saya memang menghasilkan sampah, tapi sampah itu saya makan kembali. Kan gitu ya? Sampahnya dimakan lagi kan?
dimakan, orang jadi pupuk, pupuknya jadi pisang, pisangnya dimakan oleh kita. Terus jadi sampah lagi, muter terus. Itulah kehidupan. Nah, anak-anak harus sudah sampai ke situ. Jadi menyadari lagi kemanusiaan kita gitu. Jadi kita itu memandang lingkungan itu bukan sesuatu yang harus diambil sepuas-puasnya oleh kita, bukan. Ini yang diajarkan oleh agama kita sebagai rahmatan lil alamin gitu. Jadi segala sesuatu ini bisa dimanfaatkan oleh kita, tapi mereka punya hak juga untuk hidup gitu. Jadi kalau ngomongin kurikulum merdeka di Purwakarta, udah Pak, kita itu udah merdeka, orang guru-gurunya sudah dikasih kebebasan, silahkan aja. Nanti Pak Tata mau ngajar bahasa Indonesia, sok ulah di kelas wae, engap di kelas wae, sok bahasa Indonesia yang dituduh sisi kereta api cepat aja di itu. Sok di itu tuh di sisi kereta api cepat kayak itu tempoan tah kereta api rel kereta api nu keur dijieun caritakeun gitu Pak. Apa yang kamu lihat tuh? Sok tulis. Gitu. Biar jadi bagian dari sejarah mereka. Kalau mereka hari ini diajak ke pinggir rel kereta api cepat, mereka mengarang tentang proses pembuatan rel kereta api cepat, mereka akan mempunyai dokumen sejarah bahwa zaman muridna Patata, bahwa zaman geus aki-aki ta muridna tah, wah iya baheula dicarita nyaritakeun kereta api cepat tahun 2022 eta dibangun, ieu tulisan Bapak aya dina internet. Gitu, makanya tulisan anak ulah disimpan dina kertas memang kayak hancur, makanya didinya engke bisa ditaekeun kana IT kana website, simpen di internet, sina ngetik budak diajar ngupload karena website. Jadi aya wae tulisanana. Belajar tentang IPAS, belajar IPAS ulah di kelas wae. Belajar IPAS tentang makhluk hidup diajarna di kelas. Teu manggihna naon di kelas mah. Cak-cak eueuh, kadal eueuh, beurit eueuh, benceh eueuh gitu. Simet teu aya gitu. Bawa ke kebon kan itu tuh. Makanya kudu bawa langsung ke kebun kan itu, biar anak-anak mencatat sendiri makhluk hidup apa yang kamu temukan. Yang suka di tanggal kelapa teh apa? Bajing. Aya bajing, aya nu hiber gitu nih. Hap-hap. Aya nu sok ngaliangan tanggal kelapa nih naon? Bangbung gitu. Itu jadi nemu tuh, nemu. Pakai umpan tuh. Jadi nemu, jangan belajar di sini nemuin apa mereka, nggak akan nemu apa-apa, susah ininya, nggak berkembang pikirannya. Kan kita lagi membuat anak-anak itu bisa berpikir kritis. Berpikir kritis itu dimulai dari mana? Dari menemukan. Kan kalau anak menemukan belajar itu mah, Pak Tata ini iya naon? Aduh naon ieu nya ceuk Pak Tata bingung. Naonnya anu tadi teh uter nih, uter. Uter bahasa Indonesia naonnya? Aduh ieu naon nya jangnya cenah bodas ieu teu terang teh apa Tata. Padahal uter atau entung gitu. Naonnya tapi Pak Tata oge kan diajar deui. Aduh tatanya ieu teh kepaksa Pak Tata nya ka gitu. Itulah anak bisa berpikir kritis menemukan. Oh, ari Pak Tata terus terang ini ieu teh uter jang, cenah uter. Gitu. Oh, uter ieu teh Pak. Tiba-tiba baru budak nempo. Pak, aya beurit bisa lompat di tanggal kalapa. Lain beurit jang eta teh bajing. Nah, bahasa Indonesiana tupei eta teh tupei. Gitu. Sebab budak san pernah nempo tupei, nempona beurit. Niripan. Gitu. Mau lempang deh. Bapak, aya buaya. Mana jang? Iya Pak tuh. Lain buaya eta mah londok. Cenah gitu. Oh, londok, tulis londok. Itu teh londok, coba kamu amati londok. Nah, dari situ anak akan mulai menemukan, dari menemukan itu dia bertanya itu terus muter, berpikir kritis, dari situ ia akan dapat mengkomunikasikan. Itulah yang disebut dengan 4C. Ya. Critical thinking, communication, collaboration. Terus hiji deui non kreatif.
Dari situ nanti anak akan belajar. Itulah yang kita inginkan dari pembelajaran hari ini. Pembelajaran yang atraktif, pembelajaran yang dinamis, yang hanya bisa dilakukan oleh guru-guru yang hebat. Oleh guru-guru yang mempunyai visi pembelajarannya. Gitu. Gurunya ngerancangnya udah hebat. Nah, nanti mah Pak Tata guru kelas berapa? Guru kelas 5. Saya mah poe ieu mah rek diajar di luar we nya, Bu. Punyai. Boleh diajar di luar. Abi teh ayeuna pelajaranana, Bu, matematika, bahasa Indonesia, sareng pelajaran matematika, bahasa Indonesia, sareng pelajaran IPA. Nanti Bapak bisa belajar satuan panjang dengan cara dihijikeun jeung pelajaran IPAS tadi, jeung bahasa Indonesia diajarna di mana, di warung, bisa diajar di pasar, bisa diajar di kebon anu keur ngarabutan sampe gitu. Kan enak itu pelajaran. Ajak aja anak-anak ke kebun yang lagi panen sampe. Kita akan belajar tentang satuan berat, gitu kan ya? Satuan berat. Coba ini. Coba, yuk kita ngarabut sampai tuh tempo. Nanti di kilo. Nah, ini sabar ya. 1 kilo, 2 kilo, 10 kilo, sakintal. Nah, sok sakintal teh sabar kilo. Gitu. Tah. Ayo sabar on. Gitu. Itu. Terus pelajar bahasa Indonesia naon ceritakeun tentang sampe. Ceritakeun tentang sampe, sampe teh naon, anu saha, manfaatna naon, jenis-jenis sampe naon. Gitu. Bisa untuk sampena. Pelajaran matematika bahasa Indonesia itu IPA. IPA anak tentang sampai itu gimana? Itu apakah masuk tumbuhan generatif atau vegetatif gitu. Belajar yang kayak gitu. Belajar Ibu ulah heran. Gerak hayo diajar sinah mawantai domba budak teh. Memang ayeuna tai domba di Purwakarta sedang dijadikan proyek pembelajaran. Sampai banyak potensi di sekitar kita itu tidak dimanfaatkan oleh kita. Dari tai domba itu bisa jadi pupuk. Dari situ bisa jadi kekuatan anak-anak kita. Kan bisa proyek pembelajaran Pancasila berbasiskan tai domba. Bisa, hebat. Nanti tai dombanya nggak bau, karena diolah. Setelah diolah menjadi pupuk. Setelah pupuk menjadi nutrisi. Karena hebat, Pak. Kenapa kita tidak membuat anak-anak kita itu belajar dari lingkungan kita? Kenapa anak-anak kita tidak pernah diajarkan lagi dari ini nih? Ini apa nih? Ini waluh. Ini bonteng. Ini waluh siem ya? Iya. Ini sukun. Ini sukun. Kenapa anak-anak kita nggak lagi diajarin tentang sukun? Kan mungkin nggak lagi ya. Nggak pernah diajarin tentang sukun. Padahal sukun itu tumbuh di halaman rumahnya. Gitu, karena nggak kenal, nggak tahu, sukunnya nggak jadi apa-apa. Ketika jatuh ya ditendang, ketika tua dialanya di sepan wungkul. Anak-anak harus mulai dikenalan lagi kepada sukunnya. Anak-anak catat 10 tumbuhan yang ada di sekitar rumah kamu. Sukun. Nah, kamu ada pohon sukun di rumah kamu ini, Bapak baca ada. Nah, kamu ceritakan tentang sukun apa yang kamu ketahui. Belajar literasi tentang sukun. Kan dia pasti nanya ke emaknya. Emaknya hanya tahu sukun teh kan bisa disepan-sepan wungkul yang digoreng. Berarti anak akan menceritakan bahwa sukun itu bisa digoreng, Pak. Diceritakan menggorengnya pakai ini. Sukun bisa disepan, sepannya kayak gini. Nah, ini foto sukunnya. Pengetahuannya hanya segitu. Ya udah sampai situ nggak apa-apa. Nanti oleh gurunya diarahkan, nah, sukun itu bukan hanya untuk disepan dan digoreng, bisa dibikin keripik, bisa dibikin naon deh, bisa dibikin puding sukan, bisa dikumahakeun. Gitu. Nah, kita cari banyak itu di YouTube di ini literasinya. Ini literasi dari lingkungan sekitar kita. Nah, dari situ
dorong anak peningkatan pengetahuannya, maka nanti kita akan mencari sukun itu untuk apa saja, manfaatnya apa aja, mengandung apa saja. Sehingga ketika anak tahu sukun teh bisa bukan hanya untuk direbus dan digoreng, bisa direkayasa. Dari sini nanti anak akan mencari manfaatnya apa. Bagaimana cara pengembangbiakannya, gitu. Nah, dari sini nanti anak bisa bukan hanya ditulis literasinya, anak bisa bikin vlog. Teman-teman saya hari ini akan mengolah sukun menjadi makanan. Caranya adalah disepan. Yang ngevlog tentang sepan sukun. Ceritakan di Instagram, ceritakan pakai teknologi informasi, pakai media sosial. Dari situ anak-anak yang saya sebutkan, anak-anak tidak hanya belajar tentang sukun, tentang tai domba, tapi tai domba berbasis digital. Keren tuh. Diajarna tai domba tapi keterampilannya digital. Dari Thales nih. Thalesnya digapanggal ya. Belum dari Thales, ya Bu ya. Thales ini bisa dibikin apa aja. Ya. Belum dari Thales. Belum ini nih. Ini apa ini? Kami walu, Pak. Oh, ini walu nih. Ini makanan paling hebat ini. Orang berpenyakit gula itu disarankan makannya ini. Bahkan saya dengar rumah sakit holistik itu, rumah sakit yang mahal dan berbasis tanam-tanaman itu membutuhkan makanan kayak suplai walu kayak gini. Suplai walu kayak gini kan ini. Karena apa? Untuk makanan. Jadi Bapak Ibu kalau ingin sehat makanan kayak gini. Coba dari sini aja udah bisa anak-anak belajar tentang walu. Ditulis ini teh apa walu, tumbuhnya di mana, dibikin apa saja, nanti ditulis, setelah ditulis nanti dibuat filmnya, ngevlog, setelah ngevlog dibikin itunya desain grafisnya, anak-anak bisa dibuat dalam bentuk komik menceritakan tentang walu, tentang pengalaman dia menanam walu, tentang pengalaman dia mengolah walu, gitu. Jadi yang kayak gini bukan disimpenin aja buat pajangan, diceritakan, dipelajarin. Dari sini bisa jadi apa sih? Bisa jadi apa? Bisa apa saya dengan walu ini? Sekolah saya bisa ngajarin apa kepada saya tentang walu ini? Gitu. Pak Tata bisa ngajarin apa? Kalau benar-benar saya sekolahnya bermanfaat untuk kehidupan saya, terangin Pak ini, walu ini ada di sekitar saya. Gitu. Buat orang-orang yang kreatif yang bisa berpikir, walu ini bisa menjadi kehidupan dia. Kenapa kita jadi gagap, tidak bisa apa-apa dengan walu ini? Sekolah-sekolah kita tidak ngajarin itu. Sementara orang Korea, orang Jepang itu udah ngajarin itu. Kan? Ya. Kimchi, pernah makan kimchi? Ya. Tahu kimchi nggak Ibu? Tahu Ibu? Tahu kimchi? Ibu tahu kimchi? Ibu orang sini orang Nagrak? Hebat kan? Orang Nagrak bisa tahu kimchi. Kimchi teh dahareun Korea. Sanajan bahana aya di urang sawi bodas. Tapi ibu siapa namanya? Tapi Bu Cucu tahu kimchi. Hebat tuh? Yang hebat orang Korea atau Bu Cucu? Orang Korea yang hebat karena bisa memperkenalkan makanan tradisional mereka masuk ke Nagrak yang dari Purwakarta aja berapa puluh kilometer ke sini. Orang Korea. Berarti sekolah-sekolah di Korea itu hebat nggak? Hebat karena bikin makanan tradisional mereka terkenal sampai ke pelosok Indonesia bahkan ke seluruh dunia. Hebat gak? Hebat. Indonesia. Kira-kira orang Korea, orang Amerika wawuh henteu jeung ranginang atau jeung karedok? Belum tentu. Makanan tradisional kita belum tentu. Hebat kan? Nah, orang Korea, orang Jepang, orang Thailand sekarang udah bangkit membuat yang kayak gini terkenal mendunia. Gitu. Gitu. Hebat nggak? Hebat kalau menurut saya. Dan kenapa saya mengajarkan ini? Mengenalkan kembali hasil pertanian. Sekolah-sekolah harus kembali kepada lingkungannya. Biar mereka
ngenali lagi ini terong, kacang apa kenal lagi. Karena yang kayak gini itu sampai kapanpun itu akan bermanfaat buat kita. Suatu saat zaman makannya pulsa gitu. Pulsa jeung kuota umpama tuang kuota. Henteu pasti dahar sangu, sayuran. Ari burudak teu diajarkeun sayuran kieu kerek naon. Kan batur mah kunaon sih jualan IT, Amerika IT, Jepang IT. Ku sabab sumber daya ieuna teu aya. Langka. Yang mereka produksi itu adalah teknologi. Bari jeung micik sia eta mah. Memproduksi ieu teknologi manehanana oge terus ngembangkeun nu kieu ngan teu diekspos. Emang di Jepang teu aya itu nu karya seueur, Pak, Bu. Ini disimpan oleh mereka. Yang mereka jual keluar IT ini teknologi robot, AI, artificial intelligence. Dijualin ke kita wah sibuk. Wah, yuk diajar itu, beli itu, dibeli ini, diajar itu. Kita lupakan yang kayak gininya. Emang orang kerek kadaharan AI, rek kadaharan kuota, rek kadaharan teknologi informasi, enggak, makan mah tetap ini. Makanya nggak boleh ditinggalin. Sambil kita belajar yang itu. Kita pelajarin, maka ininya kita pelajarin, IT-nya kita kuasain. Biar nanti bergabung, nanti suatu saat kita akan berbicara, waluh pakai teknologi informasi. Jual ke sana ke Amerika nih, waluh bro. Gitu. Jadi anak-anak nanti ketika sudah pandai membuat produk-produk, bisa memasarkan secara teknologi informasi secara online, bisa jadi anak nagrak, cicing di nagrak, punya produk banyak. Nanti baik literasinya maupun produk-produknya bisa dijual di Shopee, bisa dijual di internet. Itu maksud saya. Maka apa yang harus ditumbuhkan? Berpikir kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif, kerjasama itu yang ditempuh melalui pembelajaran yang kayak tadi tuh, yang terkoneksi, yang belajar di luar, yang belajar menyelesaikan masalah ini waluh dan lain sebagainya. Gitu ya. Terima kasih semuanya Bapak Ibu, mudah-mudahan SD 2 Nagrak terus ya, semangat ya guru-gurunya. Gitu ya, terima kasih, mohon maaf Bu Nyai ya, Kang Rijal, Pak Nana, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.